Ya, nama saya Misbah Sabilal Arsi. Ya, saya rasa penataan yang dilakukan oleh Pemprov dan Pemko itu sudah bagus. Cuman ada beberapa hal yang mungkin harus dibenahi lagi. Contoh kayak di daerah dataran Gurindam di tepi laut itu kan masih banyak sampah. Terus kemudian pembangunan jalan lingkar itu juga belum selesai. Sekarang malah ngerjain flyover yang ada di Jalan Basuki Rahmat. Menurut saya sih mestinya lebih bagus memperbaiki yang baru, yang sudah ada, kayak yang Tuguri Siri sama jalan lingkar, daripada harus membuang anggaran untuk bikin flyover lagi gitu. Nama saya Ina. Menurut saya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang itu harus saling bersinergi dalam membangun ibu kota provinsi ini, khususnya Tanjung Pinang gitu kan. Mungkin pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri itu tidak ingin menghilangkan identitas Melayu ya. Tapi di sisi lain pemerintah provinsi ini ingin mempercantik ibu kota Tanjung Pinang ini supaya untuk menarik misalnya wisatawan atau pengunjung dari luar daerah maupun luar negeri gitu kan. Ya menurut saya harus ada saling sinergi gitu lah. Misalnya maunya pemerintah kota ini seperti apa, maunya pemerintah provinsi ini seperti apa. Jadi harus ada titik temunya. Nama saya Pak Ujul. Menurut saya sih pemerintah masih perlu bekerja ekstra ya untuk melakukan penataan di ibu kota ini. Karena seperti yang kita tahu, eksistensi ibu kota provinsi masih kalah dibandingkan perkembangan kota Batam. Jadi dalam hal sarana dan prasarana, semoga kita menjadi prioritas bersama. Pro 1, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Kita di Dialog Lintas Tanjung Pinang pagi untuk edisi hari ini Rabu 3 Agustus 2022. Tadi kita sudah mendengar beberapa masukan-masukan dari masyarakat ya terkait penataan ibu kota provinsi Kepulauan Riau, dan itu yang akan menjadi topik kita pada pagi hari ini, yakni menata ibu kota provinsi. Dan narasumber yang sudah hadir di studio ada Bang Hasan Esos, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Bang Hasan. Ya, selamat pagi juga pada pemirsa RRI. Semoga sehat selalu. Amin. Sehat kabarnya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Yang kedua ada Bang Rodi Yantari STMM, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau. Bang Rodi, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi. Oke, baik. Kita juga nanti akan mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami di 0771 444 9050, dan saya Aryo Wisnu akan memandu ini hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Kanal Inspirasi. Ya baik pendengar, kita tahu bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini sedang giat-giatnya ya membangun kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di ibu kota provinsi Kota Tanjung Pinang. Nah ini tentu mengikut dari visi misi Gubernur Ansar Ahmad dan wakilnya Ibu Marlin terkait mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya. Nah, kita pengen tahu nih seperti apa visi misi ini yang sudah dilaksanakan dan apa saja pembangunan yang akan dan yang sudah dilaksanakan di ibu kota provinsi Kepulauan Riau ini, di Kota Tanjung Pinang. Mungkin ke Bang Hasan dulu, Bang Hasan, terkait visi misi ini kan tentu ada visi misi yang sudah disampaikan oleh Gubernur dan wakilnya. Sudah berapa persen kira-kira ini visi misi yang sudah berjalan nih Bang Hasan? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Pemirsa pendengar RRI Kota Tanjung Pinang yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, tentu pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau ini tetap mengacu kepada visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri. Ya. Nah tentu ini tertuang di dalam RPJMD yang sudah
disahkan bersama DPRD. Oke. Nah, tentu RPJMD 2021 sampai 2026 ini adalah artinya program atau langkah-langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah provinsi untuk 5 tahun ke depan. Nah, tentu RPJMD ini dilaksanakan dan dijalankan oleh Pak Gubernur, tentu memiliki program-program atau kebijakan-kebijakan yang sudah menjadi visi misinya. Ya. Nah, salah satunya adalah dalam hal menata ibu kota provinsi. Misi yang diemban oleh Pak Gubernur adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini berbasis maritim dengan mengandalkan keunggulan wilayah. Oke. Keunggulan wilayahnya apa? Keunggulan wilayahnya adalah keunggulan wilayah di 7 kabupaten kota dengan spesifikasi keunggulan masing-masing. Nah, tentu ibu kota provinsi, kita ketahui bahwa ibu kota provinsi Kepulauan Riau itu berada di Tanjung Pinang. Ya. Nah, saya kira kota Tanjung Pinang hari ini sebagai ibu kota provinsi dan jauh sebelumnya juga kita harus berbangga bahwa kota Tanjung Pinang juga pasca kemerdekaan dulu pernah kota Tanjung Pinang juga menjadi ibu kota provinsi Riau. Pada zamannya dulu ya. Iya, tahun 1957. Oke. 2 tahun kemudian baru pindah ke Pekanbaru. Jadi secara historis memang kota Tanjung Pinang ini memiliki performance ya di pemerintahan karena pernah menjadi ibu kota. Nah, tentu kita tidak bisa menghilangkan bahwa kota Tanjung Pinang ini punya sejarah heroik yang luar biasa. Oke. Pulau Penyengat itu dengan budaya yang hari ini kita berusaha bersama untuk bisa mengemas keberadaan menata ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Nah, tentu kita berharap dalam pembangunan penataan ini kita butuh nih dukungan seluruh stakeholder maupun masyarakat. Ya. Kita yakin bahwa pemerintah dalam membangun juga akan memikirkan nih multiplier effect terhadap ekonomi, sosial maupun budayanya. Ya. Makanya beberapa penataan kawasan ibu kota ini yang tahun 2002 ini yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur ini sudah memiliki beberapa penataan yang dilakukan. Nah, salah satunya seperti revitalisasi Pulau Penyengat. Oke. Ya. Yang kedua, mungkin salah satunya juga adalah penataan kawasan Gurindam 12. Yang memang penataan kawasan Gurindam 12 jauh sebelumnya juga sudah dilaksanakan oleh pemimpin 2018 ya, iya, itu ya sudah sudah. berjalan ya. Nah, tentu yang perlu hari ini bagaimana performance kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya ya dari Indonesia. Nah, tentu performance ini yang kita bersama sepakat bagaimana konsep-konsep pembangunan ini harus terintegrasi antara pemerintah provinsi bersama kota Tanjung Pinang. Kita apresiasi nih pemerintah kota Tanjung Pinang yang sudah bersama berupaya duduk bersama untuk membicarakan bagaimana pengembangan ke depan terhadap penataan ibu kota provinsi. Nah, karena provinsi juga nggak kerja sendiri ya, Pak. Iya, dalam membangun Tanjung Pinang kan betul. ada pemerintahannya juga. Itu sudah ikut dikoordinasikan, Pak. Iya. Nah, tentu upaya ini kan kita bersama pemerintah kota Tanjung. Bahkan ada beberapa DED maupun master plan kita mengikuti. Ya, artinya mengikuti konsep Pemko rencana. Paling nanti kita bersama bermusyawarah merundingkan lagi bagaimana nih konsepnya kita perbaharui dan lain-lain. Saya kira tidak ada hal-hal yang siapa yang lebih baik atau apa. Tapi cita-cita Pak Gubernur dan Wakil Gubernur bagaimana ibu kota provinsi ini bisa menjadi performance terbaik di Kepri ini. Nah, tentu kan setiap penataan ini nanti endingnya adalah bagaimana kita
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai misi. Oke, tujuannya kan pasti Tujuannya ke situ sana. ya. Cuman kan dalam membangun ini nggak bisa langsung sekaligus karena Ujuk-ujuk jadi gitu ya. keterkaitnya ujuk-ujuk jadi 1 tahun. Ini juga punya perencanaan. Kita memiliki keterbatasan anggaran APBD yang harus kita juga membangun di beberapa kawasan-kawasan lain. Kita tidak saja menata kawasan ibu kota, kita juga memikirkan dengan keterbatasan anggaran seperti misalnya kita memikirkan nih kawasan pulau-pulau berpenghuni yang program KP terang, ya listrik yang tadinya 6 jam sekarang sudah 14 jam. Itulah contohnya. Kita juga menata bagaimana itu pembangunan pelayanan infrastruktur telekomunikasi, BTS, dan masih banyak yang lain. Jadi memang membangun itu bertahap. Nah, makanya pembangunan juga harus terintegrasi. Nah, hari ini Pemprov Kepri bersama Kota Tanjung Pinang, saya pikir sudah luar biasa. Yang penting adalah koordinasi kita bersama. Yakinlah bahwa masyarakat Kota Tanjung Pinang, pemerintah dalam membangun apapun pembangunan yang akan kita laksanakan, pasti memikirkan multiplier efek ekonomi khususnya, maupun multiplier efek sosial dan budayanya, karena Tanjung Pinang tetap memiliki brand yang baik ya dari dalam kacamata masyarakat. Istilahnya harus lebih dikenal ya, untuk masyarakat luar ya, jangan hanya seperti yang di Bintan, di Lago itu kan sudah jelas dikenal orang bahkan dunia gitu ya. Tanjung Pinang kadang-kadang namanya aja sering salah gitu kan, orang sering menyebutnya Pangkal Pinang padahal itu Tanjung Pinang. Nah itu mungkin tujuannya juga. Baik, kita ke Bang Rodial. Bang Rodial. Nah kita langsung ke penataannya aja. Kira-kira apa saja sih Bang yang menjadi program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pembangunan-pembangunan yang akan dibangun atau yang sudah dibangun ini Bang Rodial? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pemirsa pendengar RRI yang kami banggakan. Ya, mungkin saya langsung saja untuk menjelaskan secara umum dulu ya. Ya, kita memang konsep pertama adalah penataan kawasan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang. Nah, yang sekarang kita kenal lebih dengan Gurindam 12. Nah, itu salah satu adalah untuk menghubungkan Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Itu rencana kita ke depan. Nantinya sepanjang 33 km. Jadi bisa langsung akses dari pemerintah Kabupaten Bintan ke pemerintah Kota Tanjung Pinang dan ke pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di dalam perencanaannya, di dalam perencanaan untuk kawasan Pantai Gurindam, kita juga merencanakan zona-zona. Zona pertama yang saya sampaikan mungkin yang sudah kita kenal Tugu Siri, itu zona 1A, zona sejarah, yang kedepannya itu adalah untuk areal publik. Jadi mungkin masyarakat sekarang sangat antusias, sudah ada yang memanfaatkan karena pekerjaan itu memang sebenarnya belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai. Tapi sudah ramai sekali itu sekarang. Nah, itu dia. Apalagi kalau sudah selesai, mungkin lebih ramai lagi. Nah, nanti kita akan tata dengan baik ya. Tahun ini kita sudah membangun ya Dekranasda ya, nantinya ada etalase juga. Kemudian ada pembangunan gedung LAM di satu kawasan Gurindam 12. Nah, nanti pedagang-pedagang itu akan kita tata dengan baik, kita siapkan tempat-tempatnya. Kemudian nantinya penjual-penjual permainan anak-anak itu ada di zona namanya 2A. Yang sekarang kita masih dalam penyelesaian. Karena tadi yang disampaikan Pak Hasan, kita memiliki anggaran yang sangat terbatas, tetapi kita tetap melaksanakan. Tahun ini ada anggaran 15 miliar, itu kita sudah kerjakan untuk menyambung jalan dari sisi pelabuhan sampai dengan ke tepi laut Lantamal. Nah, nanti akhir tahun ini udah bisa kita manfaatkan. Nah, itu yang saya bilang tadi untuk yang di Gurindam 12. Kemudian kenapa Gurindam 12 kita lakukan seperti itu pintu masuk untuk di tepi lautnya. Jadi dari sisi laut kita perkuat di Gurindam 12. Nanti terintegritas dia ke posisinya penataan kota laba. Nah, itu juga kita laksanakan di tahun ini. Kemudian nantinya baru melanjut ke flyover Simpang Ramayana, Basuki Rahmat. Mungkin masyarakat menyampaikan bahwa
kenapa dilakukan pembangunan flyover terlebih dahulu. Iya. Kalau dilihat situasinya memang belum sangat-sangat padat. Ya. Nah, kita mempertimbangkan perencanaan kita 5 tahun, 10 tahun ke depan dan mendukung nantinya apabila jembatan Batan Bintan jadi. Sudah kita nilai, sudah kita lakukan kajian teknis untuk 5 tahun ke depan Tanjung Pinang sudah sangat kredit. Nah, itu salah satu yang akan kita laksanakan. Kemudian nantinya di Ayani ini juga sudah dijadikan perkembangan ke depan harus ada pelebaran jalan. Untuk mendukung itu kita sudah ada desainnya, sudah kita laksanakan juga nantinya. Mungkin setelah flyover nantinya ada program strategis dari Bapak Gubernur adalah pelebaran jalan Ayani, kemudian flyover di Kota Piring. Nah, itu juga sudah menjadi perencanaan kita ke depan. Kemudian dari sisi darat, sekarang kita lagi melaksanakan penataan kawasan median pedestriannya bandara RHF Kota Tanjung Pinang. Itu kita bentuk sedemikian rupa sehingga nanti apabila ada tamu pengunjung datang dari sisi darat sudah melihat, ini loh ibu kota provinsi. Nah, ini Kota Tanjung Pinang. Benar yang disampaikan tadi, dari luar Kota Tanjung Pinang belum populer. Nah, kita pelan-pelan, kita benahi, kita poles dengan proses dengan waktu yang tidak bisa langsung 1 tahun jadi. Tadi Pak Hasan bilangnya karena anggaran juga kita tidak memikirkan pulau Kota Tanjung Pinang saja, ada 7 kabupaten kota yang harus kita anggarkan setiap tahunnya. Tapi di tahun ini saja 180 miliar. Artinya di dalam Dinas PUPP 40% pelaksanaan proyek pembangunan itu ada di Kota Tanjung Pinang. Nah, itu membuktikan bahwa Bapak Gubernur benar-benar konsentrasi bagaimana merubah wajah Kota Tanjung Pinang agar ke depan bisa dikenal di luar, mancanegara juga akan mengenal seperti itu. Kami juga mohon dukungan gitu untuk pembangunan ini, tidak bisa Pemprov berjalan sendiri, perlu dari dukungan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang dan stakeholder lainnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini yang jadi pertanyaan di masyarakat, Bang Rudi. Ya. Itu tentang Gurinam 12 sendiri. Gurinam 12 itu kan yang sedang ramai dibicarakan juga saat ini. Apa sih konsepnya, Bang Rudi, di Gurinam 12 itu? Seperti apa? Apa aja yang akan dibangun di situ? Kira-kira apa sih yang diinginkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar di situ benar-benar jadi ikonnya lah ya Kota Tanjung Pinang gitu, Bang? Ya, baik. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa di situ akan kita rencanakan tempat pusat perekonomian, ya. Kemudian nanti areal publik. Nah, nanti ada zona-zona, ada klaster-klasternya. Nah, di zona yang 1A namanya yang sekarang sudah dimanfaatkan di Tugu Siri itu sebenarnya itu klasternya itu untuk area publik. Ya. Itu sudah selesai Tugu Siri. Kalau Tugu Siri sudah selesai, tinggal ada finishing sedikit saja lagi untuk podium sunsetnya. Jadi ada nantinya di Batu Miring yang di tepi pantai itu masyarakat bisa sunset di situ sore-sore, bisa memandang ke Pulau Penyengat. Itu kita laksanakan nantinya. Kemudian di zona 1B, tepatnya di arealnya Gonggong. Oh, di Gedung Gonggong. Di Gedung Gonggong itu nantinya ada tempat pusatnya kuliner. Dekranasda ada, kuliner ada di situ, dan nantinya ada simpul-simpul untuk parkir. Ya, sekarang kan masih belum tertata itu, Pak. Ya. Itu udah kita desain juga. Kemudian lanjut lagi di zona 2A di Tunjuk Langit yang saya bilang tadi itu, di sanalah sebenarnya nantinya. 2A itu di daerah mana, Bang? Itu kalau kita lihat yang sekarang masih dalam pelaksanaannya di bangunan monumen apa namanya tuh Anjung Cahaya ya, yang di depannya Ocean Corner. Nah, itu luasan hampir 3 hektar yang kita siapkan untuk permainan, untuknya publik dan sebagainya di situ nantinya. Jadi masyarakat itu nantinya kita geser ke sana. Di gedung daerah itu benar-benar itu terbuka untuk umum nantinya di situ. Nah, karena sekarang ini belum selesai, masyarakat kan antusias langsung mau memanfaatkan. Kami juga ya namanya pemerintah, kita melihat masyarakat seperti itu kan saling inilah kita ya. Nah, di sini yang kita butuh dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, dari pemerintah provinsi sama-sama kita dilakukan formulanya seperti apa nantinya untuk menerapkan ini. Mungkin itu, Pak. Oke, baik, Bang Hasan. Tentu Pak Gubernur pengennya ini kan segera selesai dan sangat mendapatkan dukungan ya kan dari masyarakat maupun masing-masing pemerintah daerah. Nah, ini koordinasi ini sudah dilakukan, Bang Hasan. Ya, saya kira kan hari ini sudah selesai. Oke. Ya, Pemprov kan tadi saya sampaikan bahwa
membangun konsep pembangunan itu harus terintegrasi. Baik. Nah, hari ini Pemprov Kepri dan Kota Tanjung Pinang sudah bersama-sama berupaya membangun menata ibu kota provinsi ini. Saya kira itu kita nggak usah polemikan lagi karena itu sudah selesai. Namun yang terpenting adalah hari ini pemerintah provinsi, Bapak Gubernur bersama Wakil Gubernur dalam 1 tahun kepemimpinan beliau yang beliau pikirkan bagaimana membangkitkan kembali atau merecovery ekonomi khususnya di Kota Tanjung Pinang. Karena 2 tahun pasca pandemik ini kan sudah cukup luar biasa nih ya, dampak ekonomi yang terjadi. Makanya beberapa konsep-konsep pemberdayaan masyarakat itu terus digalakkan sampai mengambil kebijakan-kebijakan yang ibaratnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program UMKM 0%, ya seperti itu. Dan kedua juga memberikan beberapa dorongan-dorongan dukungan UMKM khususnya di Kepri ya. Kepri. Nah, upaya-upaya ini tentu bersama pemerintah provinsi maupun 7 kabupaten kota bisa mendorong ini. Nah, hari ini kita bersama Bupati Wali Kota dan Gubernur ini memang harus sama-sama berpacu, ya, berpacu bagaimana pertumbuhan Hmm. ekonomi di Kepri ini bisa lebih bangkit. Kita tahu bahwa tadi saya katakan bahwa setiap 7 kabupaten kota yang ada di Kepri ini kan tentu punya keunggulan-keunggulan tersendiri. Nah, kenapa kami sampaikan seperti itu? Ini kan juga perlu kita fokuskan. Karena kalau kita tidak bisa memperbaiki ekonomi, ini kan akan memiliki dampak yang sosial yang luar biasa. Nah, seperti mungkin salah satu penataan ibu kota yaitu pengintegrasian Plantar 1 dan Plantar 2. Itu apa sih sebenarnya tujuan? Nah, tujuannya selain menata kawasan laut itu dan juga kan Plantar 1, Plantar 2 juga tempat bongkar muat barang. Istilahnya apa ya? Dwelling time gitulah. Jadi kalau nanti Plantar 1, Plantar 2 ini bagus, kecepatan pelayanan bongkar muat itu kan bakal cepat dan akan mempengaruhi harga. Perputaran ekonominya jadi lebih cepat ya. Karena kan nanti kosnya ketika dia parkir lama membongkar muat ini kan akan menambah kos harga juga kan terhadap harga. Seperti itulah contohnya. Nah, mungkin ada beberapa pembangunan penataan kawasan di ibu kota ini yang mungkin sama-sama tadi kita sudah sama dengarkan seperti revitalisasi Pulau Penyengat yang punya unsur sejarah dan kebudayaan, termasuk juga kita bersama Kota Tanjung Pinang sebenarnya bersinergi mengembangkan kawasan, membuka akses jalan menuju wisata yang ada di Senggarang Viara itu. Ya, kita melakukan pembebasan lahan, nanti mungkin pengaspalannya dari Kota Tanjung Pinang di 2022 itu melalui nggak salah saya dari BP kawasan Tanjung Pinang. Ini kan luar biasa. Bagaimana membangkitkan bukan di Kota Senggarang juga Penyengat. Ya mudah-mudahan kalau ini berjalan kita bersama yakin dan percaya Kota Tanjung Pinang akan lebih baik ke depan. Baik Bang, ini kan dalam melakukan pembangunan ini kan tentu tidak mulus-mulus saja kan, ada pro dan kontranya di situ. Tadi ada masyarakat yang berpendapat kenapa tidak lanjutkan saja dulu yang ada gitu, dipercantik gitu kan, kenapa harus dibangun baru, dengan merevitalisasi aja yang lama-lama itu. Provinsi Kepri menanggapinya seperti apa Bang? Ya kan semalam juga di dialog juga sudah disampaikan kenapa harus membangun gedung Dekranasda. Yang kita bangun bukan gedung Dekranasda, tapi etalase Dekranasdanya. Di situ seluruh produk-produk UMKM akan ada di situ. Ya. Nah, kenapa tak manfaatkan misalnya gedung Dekranasda yang ada di tepi laut itu di gedung BP3KN. Nah,
gedung BP3KR itu memang inilah persembahan pemerintah provinsi agar ini menjadi ikonik juga. BP3KR sebagai badan perjuangan provinsi, kita memberikan tempat lah pemerintah kepada BP3KR. Mungkin nanti BP3KR ditata baik, itu jadi tempat ya pembelajaran bagi generasi-generasi pembentukan provinsi itu seperti apa sih. Nah, saya kira instalase dekranase yang akan dibangun juga bukan langsung sekaligus kan, tapi ini adalah modal gitu ya, artinya tempat yang mungkin nanti seluruh masyarakat melalui UMKM-nya bisa diletakkan di situ, karena situ menjadi sentral ekonominya Kota Tanjung Pinang. Saya yakin dan percaya itu akan baik. Nah, kenapa gedung LAM dibangun di situ ya? Ini kan terkait identitas nih ya. Kita mau dari arah laut yang seperti disampaikan Pak Rudi, ini punya performance ditata bagus. Sebenarnya cita-cita membangun penataan kawasan Gurindam atau Jalan Lingkar tadi, itu ya pemerintah sebelumnya atau pemimpin kita sebelumnya sudah memikirkan itu sebelumnya. Makanya ini kita harus integrasikan, termasuk konsep pembangunan penataan kawasan Gurindam itu salah satunya dari dulu Pemko Tanjung Pinang seperti membuat gedung gonggong, terus juga penataan taman. Ini kan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Ini akan menjadi kawasan yang baik. Kita tidak pemerintah provinsi tidak menghilangkan seluruh karya-karya pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oke, baik. Kita kasih kesempatan Bang ya buat penelpon, buat masyarakat kita yang pengen bergabung bersama kita di 0771 444 9050. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Asyik ya Mbak Yu suasananya. Tidak menyangka di tengah kota seperti ini kita masih bisa menikmati suasana sejuk. Ya, inilah enaknya bisa menikmati hutan kota. Hutan kota? Iya Jeng, hutan kota. Salah satu ruang terbuka hijau yang berada di tengah-tengah perkotaan. Fungsi hutan kota banyak loh Jeng. Selain memperbaiki dan menjaga iklim mikro serta nilai estetika, hutan kota juga berguna untuk meresapkan air. Juga bisa mengurangi polusi udara di perkotaan, komponen paru-paru dunia juga. Berarti kita harus merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya? Ya, untuk anak cucu kita juga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya nggak Mbak Yu? Pro 1, Kanal Inspirasi. Baik pendengar, masih di Lintas Tanjung Pinang pagi untuk hari ini menata ibu kota provinsi, itu topik kita. Kita udah buka line telepon, silakan. Yang pertama, halo selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa nih Pak? Dengan Bapak Nanda dari Mantang. Pak Nanda di Mantang ya Pak Nanda. Silakan Pak Nanda. Narasumbernya dari Bapak siapa ya? Ada Bang Hasan dari selaku Kadis Kominfo Provinsi Kepri, juga ada Bang Rodi Yantari, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Kepri. Oh, bukan Pak Hasan ya? Iya. Ya Pak Hasan. Oh, kalau Pak Hasan saya kenal nih. Dia sering pakai kacamata ya. Bisa lihat di YouTube. Saya pernah kenalan di Kijang kan gitu. Oke. Iya. Iya Pak. Dia sering pakai kacamata kalau di Kijang. Iya, sama Pak. Mulai di provinsi kan udah pindah. Oh iya. Oke, silakan Pak Ya, Nanda. kalau saya selaku masyarakat Mantang nih kan, sangat mendukung. Ya. Karena itu ibu kota adalah ibu kota kami juga kan. Oke. Jadi di situ ya pro dan kontra itu pasti ada. Tapi di situ kan setiap mau dibangun itu daerah kita kan mempunyai target ataupun bagaimana ke depannya ditata. Itu kan kita udah punya rekan-rekan ataupun dinas-dinas yang terkait. Itu kan udah mempunyai pendidikan yang sangat tinggi, profesor, insinyur. Kata saya tidak sembarangan, dia itu kan menata ibu kota nih, bukan menata kampung kan gitu. Ini ibu kota yang kita tata untuk kemajuan mungkin ya umumnya untuk masyarakat penduduk Tanjung Pinang. Tetapi seandainya
Seandainya nih udah bagus, udah cantik, mungkin dari Mantang, dari Kelung, semua datang ke sana kan, ingin menikmati yang telah dibangunkan oleh pemerintah kita, gitu. Dan kadang memang demikianlah, kalau tak dibangun, pemerintah kita gitu-gitu aja, tak ada kemajuan. Tapi sebaliknya sekarang udah mau dibangun, ada juga. Itulah misalnya, itulah tradisi kita. Masyarakat tidak ada pro dan kontra. Saya berpikir ini Bang Hasan dan juga yang satu tadi narasumber. Seandainya nih ya, saya berpikir seandainya Tanjung Pinang ini mempunyai satu jambatan ke Penyengat, itu sangat bagus menurut saya. Di situ tidak, kami ini dari Mantang udah bawa motor lah istilahnya kan, langsung ke Penyengat gitu. Itu aja, saya sangat mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nanda di Pantang ya. Baik, di belakangnya Pak Nanda. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa nih? Pak Man, Batu 7. Pak Man, kilometer 7. Silakan Pak Man. Saya sangat mendukung antara provinsi dan Pemko kerjasama untuk membangun apa yang diinginkan provinsi. Nah, contohnya kerjasama wali kota Sulawesi Selatan dengan provinsinya itu Pantai Lestari. Ya. Nah, siapa yang sudah pergi ke Pantai Lestari itu, lihat sendirilah berapa indahnya. Kita akan dapat lebih indah daripada itu, lebih cantik daripada itu ya. Nah, saya mendukung betul. Pak Man, ada masukan kira-kira apa yang harus dibangun lagi? Gimana? Ada yang harus dibangun lagi, apa kira-kira yang cocok dibangun? Ya, terancang lah. Pak Man nggak punya ide ya? Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Man. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa nih? Dengan Pak Atan, bukan Pak Hasan. Pak Atan ya. Pak Atan di Penyengat ya? Di Pulau Penyengat. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, narasumber yang lainnya semualah. Assalamualaikum semuanya ya. Waalaikumsalam. Ini saya sangat mendukung sekali. Sejak 1 tahun perjalanan Bapak Gubernur kita, Pak Haji Amzah Ahmad, untuk membangunkan di provinsi kita kan gitu kan. Umumnya di Kota Tanjung Pinang dulu yang kita bicarakan dulu kan. Ya, penataan kota lama dan di Tanjung Buntung lah istilahnya gitu kan, sebutan dulu Tanjung Buntung dulu gitu, ya, kan? sebutan lama ya. Itu sebenarnya itu tuh teras kota itu. Teras sampai orang duduk di teras memperhatikan Pulau Penyengat. Ya, ini saya lari ke Pulau Penyengat lah saya lari pula nikmati melihat Pulau Penyengat. Tapi inilah semua pejabat apapun datang dari mana larinya ke Pulau Penyengat. Ya, ini kita cerita Pulau Penyengatnya. Alhamdulillah Pak Gubernur mulai dari berapa tahun dulu saya mintakan jalan. Kalau yang baru inilah 1 bulan ini sudah pekerjaan jalan sudah terlanjut gitu kan. Terima kasih Pak Gubernur. Inilah kemarin saya sudah masuk, saya atasi jalan saya bilang. Pulau Penyengat ini orang sambil kuliner sudah kenyang perut berjalan. Nikmat di jalan pula. Kalau jalan nggak nikmat ya gimana kan, lubang-lubang. Pecah perut orang tuh ya. Ya ini. Terima kasih Pak Gubernur. Lanjut. Walaupun saya terhambat, terkorban masalah ekonominya kena pengaruh jalan itu, saya ikhlas. Saya senang. Mungkin ke depan saya lebih maju daripada itu. Baik. Soalnya warung saya di situ tepi jalan terhambat saya sudah 1 bulan kurang 1 minggu 1 bulan saya sudah nggak beraktivitas di situ di makam Putri itu. Ya, ini saya mengharapkan betul-betul lah di teras kita tuh duduk di depan teras, perhatikan Pulau Penyengat. Belum seberapanya mulai merintis Pak Gubernur. Mudah-mudahan tambah dengan apa, bangunan apa, dengan lampu apa. Dulu orang mandang di Pulau Penyengat, mandang masjid lampu. Dengan indah lampu menaranya tuh. Sampai ke pelabuhan. Sekarang inilah kita harapkan keduanya transportasi. Transportasi nyebrangnya tuh ya oke lah. Perhatikanlah, dibantukanlah gitu. Itu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atan tadi ya. Baik, di belakangnya Pak Atan. Siapa lagi? Halo, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kasim? Iya.
Terima kasih. Pertanyaan. Mengapa pembangunan kantor-kantor itu berserak? Ya, contohnya daerah kantor gubernur. Sana jauh. Berserak gimana? Nggak jauh-jauh. Oh gitu, tidak nyatu gitu ya? Tidak menyatu. Kemudian kalau kita lihat kantor gubernur itu mau masuk ke kantor gubernur itu macam jalan lorong. Mengapa tidak di depan jalan besar itu yang kantornya itu? Ya itu yang kedua, Kota Tanjung Pinang juga kantornya juga kadang-kadang nyewa ruko, kadang pindah sana pindah sini sudah berpuluh tahun. Ada daerah yang betul-betul tertib kantornya kiri kanan. Jalan tengah-tengah kiri kanan kantor yang baru bangun itu. Ya udah lama tuh tahun 80 saya lihat gitu. Tapi kita ini ngapa begitu? Nah, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Kasim tadi ya di Jalan Bali. Baik, di belakang Pak Kasim. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa, Pak? Terima kasih Bapak narasumber. Sama siapa? Tolonde. Silakan, Toh. Ya, penjelasan dari narasumber itu memang di sana sini mungkin yang mendengar sungguh rasanya senang sekali dengan adanya pembangunan oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Namun bagaimanapun kita melihat pembangunan ini membangun gampang sekali, tetapi menjaga ini Pak, menjaga ini seperti tempat-tempat yang dibangun sebelum siap tapi sudah ramai ini. Tugu Siri ya? Iya Pak. Di Tugu Siri ya maksudnya? Iya, Tugu Siri ataupun dimanapun itu kumuh sekali waktu malam hari. Kalau siang hari tanpa pedagang dan tanpa yang menonton, kelihatannya memang cantik sekali seperti bunga yang baru kembang. Tapi kalau di malam hari, saya kan nggak bisa berjalan, tetapi saya mengikuti anak pakai mobil, mau istirahat parkir pun tidak ada dan masuk pun tak bisa. Nah, ini perlu sekali nanti dipikirkan bagaimana pendata pedagang kaki lima yang di pinggir jalan juga parkirnya tidak ada. Ini perlu, walaupun bagaimana pembangunannya itu cantik, tetapi tempat parkirnya tidak ada. Saya rasa yang datang tak bisa melihat kecantikan apa yang kita bangun. Namun kiranya dijaga kecantikannya sampai pembangunan itu cantik dan sampai dilihat juga cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tolonde ya. Baik, satu penelpon berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Aryo. Waalaikumsalam. Batu dari Batu 10. Silakan Pak Batu. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah bernyanyi, sekarang saya ngomel. Silakan Pak Batu. Ya, pembangunan kota kita, demikian mungkin PKL kita selama pembangunan sedikit terganggu, itulah pengorbanan kita sebagai masyarakat. Intinya setelah selesai, PKL akan menikmati seumur hidup keindahan di sana. Tidak sementara. Itu adalah sudah diperuntukkan oleh provinsi. Juga seperti yang diterangkan oleh Bapak Infocom tadi. Itu jelas. Dibangun dan teruslah bangun. Setelah selesai, baru mereka-mereka yang tertidur akan terbangun. Baru mengatakan, oh, kalau tidak dibangun dulu nggak seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan juga tadi ya, dukungan dari Pak Batu. Baik, satu penelpon lagi sebelum nanti dijawab. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Pak. Dari Sony. Oh, Pak Sony. Silakan Pak Sony. Selamat pagi Pak Hasan dan Pak Rodi ya. Ya, selamat pagi Pak Sony. Pak ini kan corong daripada Pak Gubernur Pak. Jadi kalau saya amati tadi ada pro dan kontra itu masyarakat tuh mungkin persepsinya tuh mungkin dilatar belakangi oleh mereka tuh mungkin ada yang tahu ada tidak tahu. Nah inilah Pak Hasan dengan Pak Rodi menjelaskan. Gini Pak, dari Pak Hasan, hendaknya kalau opini publik ini Pak, Bapak kan Kominfo, usahakan
yang berhubungan dengan pertanyaan masyarakat itu hadirlah di situ, mendengar OPD bahwanya masalah pembangunan ya, orang Bapeda harus hadir, PU segala macam harus menjawab. Jadi masyarakat itu nanti bisa puas kan. Kalau dulu kan ada Pak Lis Darmansa sering berkomentar di itu, bahkan Pak Ansar juga kan. Nah sekarang karena kesibukan mungkin mereka tidak apa, tapi OPD itu dengar ini masyarakat, jadi masyarakat tidak liar informasi itu. Kadang pendapat masyarakat ini kan persepsinya berbeda Pak. Apa yang dibangun pemerintah bagus, kata dia tak bagus. Macam flyover itu kan untuk mencegah kemacetan. Ya kan? Selama ini itu kan terjadi kecelakaan dan sebagainya. Jadi maka dibangun flyover, masyarakat kita kan tidak tahu. Jadi dianggap itu pemborosan. Nah inilah perlu dijelaskan oleh PU dan lain sebagainya. Baik, Pak. Kemudian begini Pak, saya mengamati mungkin nih karena keterbatasan anggaran nih. Saya kalau ke pasar itu kesian, pedagang kita tuh banyak berjualan depan toko kedai Cina gitu. Soalnya kita ini kan daerah Melayu gitu. Kesian saya lihat dia berjual, harusnya mungkin ke depan nanti sedang diapakan oleh Pemko kan, mau dipindahkan. Jangan ada kesan mereka tuh numpang di pinggir jalan. Mungkin daerah maaf cakap lah, mungkin karena Nah, inilah UMKM itu yang perlu diarahkan. Di pinggir jalan depan ruko itu kan kayaknya miris sekali. Baik Pak Sony. Nah itulah, jadi mohonlah mungkin ke depan nanti mungkin itu kan semua pembangunan pakai perencanaan kan. Tidak mudah balik telapak tangan karena pencairan anggaran. Mungkin informasi ini bisa untuk ke depan nanti semakin dikurangi lah orang-orang kita yang berjualan depan ruko orang Cina. Baik. Kesannya kita tuh macam miskin tapi tak apa gitu. Tapi inilah mengangkat pemerintah lah yang bisa mengangkat masyarakat. Baik Pak Sony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tahan dulu ya teleponnya, nanti kalau ada waktu kita akan kasih kesempatan lagi. Ini dari 7 penelpon sepertinya mendukung semua ya langkah yang dilakukan oleh Pemprov Kepri dan Pemko Tanjung Pinang. Namun ada beberapa masukan ya Bang Hasan yang mungkin bisa Bang Hasan jawab, nanti dilanjutkan sama Bang Rudi. Baik, pertama kami apresiasi dan ucapkan terima kasih atas dukungan ya Pak Nanda, Pak Man Batu 7, Pak Atan Penyengat, luar biasa, dan terima kasih. Terus mungkin ada beberapa, mungkin saya menjawab untuk yang Pak Kasim. Mungkin sebelumnya Pak Gubernur sudah menyampaikan juga terkait penataan kawasan pusat pemerintahan di Dompa. Mungkin benar apa disampaikan Pak Kasim bahwa mengapa sih kantor-kantor di Dompa itu bersera. Itu bahasa kita lah, bersera. Ya kita kan pemerintah provinsi menetapkan bahwa pusat ibu kota pemerintahan itu di Dompa. Ya 2 dekade berdirinya provinsi Kepri ini, artinya hampir 20 tahun loh Pak. Artinya kawasan Dompa itu hari ini kan sudah punya nih master plan-nya ya. Nah, tentu bangunan-bangunan sebagai pusat pemerintahan ini kan sudah dirancang. Cuman memang ada beberapa kawasan-kawasan atau lahan-lahan tersebut yang memang sebelumnya belum selesai lah pembebasan. Tapi kalau untuk master plan-nya, perencanaan pusatnya itu sudah ada di pusat pemerintahan Dompa. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Pak Rodi. Saya kira terima kasih nih Pak Kasim sudah memberikan masukan dan saran serta kritik yang membangun. Kalau untuk Kota Tanjung Pinang mungkin saya tidak jawab, mungkin nanti next dari kota. Untuk Pak Londe dan ya terima kasih lah atas masukannya. Namun yang terpenting adalah ini Pak Sony, saya setuju Pak, itu adalah saran dan masukan kita Kominfo dalam hal ini kan RRI luar biasa nih menjaring aspirasi ya, artinya ini kan masukan-masukan masyarakat. Insya Allah Pak, ini akan kami follow up terus setiap opini ini agar nanti mungkin ada hal OPD teknis ya terkait pembahasan, mungkin kami akan koordinasi RRI setiap itu apa sih pembahasannya, mungkin nanti di situ kita bisa menghadirkan OPD mungkin di line telepon misalnya, jadi bisa terjawab. Cuman satu Pak terkait tadi
ada masukan soal flyover, dan selain flyover juga kita melakukan penataan juga tuh parit yang besar itu agar ini biar juga lebih rapi lagi ke depannya. Nah, untuk pasar itu kan selain nanti Jalan Merdeka penataannya, nanti Tengku Umar ya, karena keterbatasan bisa nanti Jalan Pos yang tadi juga disampaikan oleh Pak Rodi. Saya kira terima kasih dukungan yang luar biasa. Ini tanpa masyarakat juga kita pemerintah nggak bisa apa-apa. Tapi yang namanya beda pendapat itu biasa, dinamika. Dinamika itulah untuk menyemangati lagi pemerintah untuk lebih konsen lagi, lebih fokus. Ke depan juga Gurindam 12 kawasan di situ yang nanti dibangun, pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur juga akan menyiapkan juga nih pasukan kuningnya untuk kebersihan. Tadi kan disampaikan nih agar kebersihan ini dijaga. Ini harus fokus. Jadi kalau mengerjakan betul Bapak. Setelah dibangun harus ada harus ada pemeliharaan dong. Membangun gampang. Pemeliharaannya gimana gitu. Jadi itu juga jadi target kerja pemerintah provinsi. Jadi kawasan itu Jalan Merdeka nanti yang sudah kita bangun itu ada pasukan kuning sendiri yang akan membersihkan itu. Jalan Merdeka itu kan belum selesai itu. Itu nanti cat warna-warni, ada pedestriannya, nanti ada kanopinya. Ya, insya Allah lah Pak. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, daya dorong multiplier efek ekonomi bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Mungkin bisa nanti Pak Rodi terkait teknis dompa. Bang Rodi bisa melanjutkan terkait di ini dulu kali ya. Tugisiri yang kesannya kumuh, kalau malam rame, kredit gitu loh. Terima kasih. Ya, benar ya. Kalau hari-hari malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu anggota kita benar-benar kerja double ya. Jadi sampahnya luar biasa. Nah, itu juga kami mohon juga lah masyarakat sama-sama kita menjaga, memelihara, merawat gitu ya. Tapi tetap kita fokusnya selama itu belum selesai menjadi tanggung jawab dari dinas kami untuk menjaga, memeliharanya. Bahkan nanti kami akan mendatangkan pasukan kuning khusus untuk merawat seluruh kawasan di Gurindam 12 itu. Nah, sekarang memang kita lihat ya masyarakat benar-benar antusias. Nah, kami mohon bantuan juga, kita sama-sama lah memanfaatkan Gurindam 12 dan sama-sama juga kita menjaga. Itu ya yang dari kami. Kemudian saya mau sedikit menanggapi lah tadi, terima kasih kepada apresiasi kepada Pak Nanda, Pak Man, Pak Atan, Pak Kasim, Pak Londe, kemudian Pak Batu dan Pak Soni. Saya tanggapi sedikit terkait ya kantor di Dompa itu sudah ada master plan-nya Pak. Jadi ya tidak terpisah-pisah sebenarnya ya rencana perkantoran pusat pemerintahan di ibu kota provinsi di Kota Tanjung Pinang itu sudah tertata dengan baik ya. Tetapi ada beberapa perkantoran nantinya yang dari vertikal itu sudah kita tata tidak di satu kesatuan. Mungkin ada beberapa dinas-dinas yang di dalamnya kita sudah seluruh OPD itu sebenarnya sudah ada di Pulau Dompa ya Pak Hasan ya. Tetapi ada yang UPT mungkin itu ya. Ada yang di luar-luar itu UPT itu. Tapi untuk di dalam kawasan Pulau Dompa itu pemerintah provinsi sudah menata dengan baik sebenarnya. Kemudian tadi dari Pak Londe juga, ya itu Pak, terima kasih Pak saran masukannya. Memang benar pembangunan itu melaksanakannya memang gampang, untuk memelihara itu memang kita sulit, kita butuh biaya lagi sebenarnya. Lebih besar itu di pemeliharaannya nantinya itu. Tapi kami juga berharap ya kita sama-sama lah, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan stakeholder terkait, kita sama-sama menjaga, memelihara dan merawat apa yang sudah kita bangun gitu ya. Nah, kemudian untuk Pak Soni, terima kasih Pak Soni. Ya, kami benar-benar apresiasi bahwa flyover itu memang salah satu untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan ya kemacetan ya. Yang saya sampaikan tadi, setelah flyover Ramayana ada 2 simpul lagi yang menjadi perhatian khusus kita terkait ya, kemacetan. Satu di Ayani ini, di depan RRI ini sebenarnya kalau pagi sangat-sangat macet. Kemudian nanti adanya flyover di Kota Piring. Itu merupakan salah satunya kesiapan kita, infrastruktur di Kota Tanjung Pinang dalam rangka apabila nantinya jembatan Batam Bintang yang selama ini Bapak Gubernur sangat antusias, setiap seminggu sekali kita lakukan
koordinasi dengan Kementerian PUPR. Kami dari tim Dinas PU, alhamdulillah seluruh readiness kriteria sudah kita selesaikan. Nah, kami yakin dan percaya ke depan pembangunan jembatan Batam Bintan akan bisa terwujud. Kota Tanjung Pinang salah satu dampaknya nanti harus siap dengan infrastruktur yang ada. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Tadi ada sedikit penataan para pedagang di pasar Kota Lama. Nah, pasar Kota Lama kan kita lihat itu sedang membangun, Bang Rodi. Itu sudah berapa persen tuh bangunannya? Orang menganggap itu sudah selesai begitu, tapi kondisinya kok begitu aja gitu. Itu yang jadi pertanyaan juga dari masyarakat, Bang Rodi. Perencanaan kita itu bukan hanya di situ ya. Jadi itu satu kesatuan, Jalan Merdeka, kemudian Jalan Tengku Umar, kemudian RRI Lama langsung menuju ke Gurindam 12 nantinya. Itu terintegritas, tersambung seluruhnya. Untuk kondisi ini baru tahap pertama ini anggarannya juga baru sekitar, kalau nggak salah saya 10 miliar, ini baru 30%. Oh, itu baru 30%-nya. Baru 30%. Nantinya yang disampaikan Pak Hasan tadi, ada pedestrian, nantinya ada setiap sore dan malam disiapkan kuliner di situ. Nah, mungkin tadi yang disampaikan Pak Sony, gimana dengan pedagang-pedagang yang menumpang di tepi-tepi emperan. Nah, mungkin nantinya kita harus sama-sama dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, ya kita libatkan seluruhnya lah. Kita catat nama-namanya semua, kita siapin tempatnya, bukan hanya di situ, mungkin yang saya sampaikan tadi, di posisi 1A, Gurindam 12, nantinya di situ akan dibangun tempat kuliner dan tempat perdagangan. Nah, di situ kita bisa sama-sama tata dengan baik. Oke, Bang, kalau kita bisa bayangkan seperti apa, Bang, nanti kalau jadi pasar Kota Lama itu? Ya, saya kira kan pasar Kota Lama Jalan Merdeka itu kan dulu pusat ikon kali ya, pusat ekonominya Kota Tanjung Pinang dulu. Hari ini kan redup ya. Iya, betul. Jadi kita membangkitkan lagi ekonomi di situ, tentu kita harus memiliki inovasi ya. Bagaimana ini menjadi daya tarik dulu. Saya yakin toko-toko di Jalan Merdeka ini akan punya nilai nanti ke depannya. Bakal hidup lagi gitu, Bang? Hidup lagi. Iya. Makanya dengan keterbatasan anggaran APBD kita, jujur Pak, kepala daerah provinsi hari ini Pak Gubernur itu pulang balik ke Jakarta. Itu tidak lain adalah bagaimana meyakinkan pemerintah pusat terkait anggaran-anggaran itu ujung-ujung ini kan semua anggaran ya, Bang? Ya, dibantu untuk ke provinsi Kepri. Kita belum lagi memikirkan 7 kabupaten kota yang lain juga. Kita membangun seperti misalnya Bandara Karimun ya. Termasuk kita minta juga beberapa kawasan pembangunan jalan di Natuna ya, dan lain-lain itu. Nah, makanya Pak Gubernur hilir mudik Jakarta ya, mencari anggaran, meyakinkan pemerintah pusat, meyakinkan kementerian-kementerian, bahkan bukan menteri Pak, sampai ke level direktur dia jumpai. Dia tidak malu lah artinya. Artinya apa? Meyakinkan pemerintah pusat itu kita harus persiapkan apa yang selama ini kita minta bantu. Bukan, kalau bahasa orang lain kita nggak bisa pakai LIO aja Pak. Kita datang sana harus bawa itu dokumennya, DED-nya, readiness kriterianya. Kalau memang itu ada lahannya, yakinkan bahwa kita yang menyediakan lahannya. Seperti itu. Kalau bahasa serumit itu ya Pak, untuk mendapatkan bantuan dari pusat. Karena kan ini terkait anggaran. Bagaimana pemerintah pusat itu bisa kucurkan anggaran? Ya kita persiapkan apa yang menjadi syarat-syaratnya. Inilah kerja kerasnya OPD hari ini semua agar ini bisa berjalan baik ya untuk Provinsi Kepri ke depan. Oke, baik. Bang Rodi, mungkin ada sedikit closing statement yang ingin disampaikan terkait penataan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini, Bang Rodi. Ya, baik. Ya, kami untuk menata ini kita sangat minta dukungan ya. Jadi pekerjaan fisik ini bisa terlaksana kalau tidak ada dukungan dari seluruh masyarakat, stakeholder atau dari pemerintah provinsi dan Kota Tanjung Pinang, pembangunan tidak akan bisa tercapai. Teknis itu hanya 60% Pak, tetapi dukungan itu 40%. Jadi seluruhnya harus saling bersinergis gitu. Kami mohon untuk pembangunan ke depan kita sangat-sangat konsentrasi di Kota Tanjung Pinang, adalah ibu kota provinsi. Kita akan merubah pelan-pelan wajah Kota Tanjung Pinang seperti apa, karena kita ingin orang luar tahu, oh ini Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi kami berharap
dengan adanya pembangunan yang dianggarkan dari APBD Provinsi Kepri, baik darinya pemerintah kota dan provinsi, ayo kita sama-sama bersinergi untuk menjalankan tujuan kita bahwa Kota Tanjung Pinang merupakan ibu kota yang bisa kita banggakan di luar ataupun di mancanegara. Terima kasih, Pak. Baik, Bang Hasan, apa pesan Pak Gubernur untuk masyarakat Kepri? Iya, saya kira Pak Gubernur ingin bersama seluruh stakeholder, khususnya masyarakat, untuk bisa mendukung sepenuhnya dari program-program dan kebijakan yang diambil, baik itu di pemerintah provinsi maupun Kota Tanjung Pinang. Saya yakin masyarakat Tanjung Pinang memiliki eksistensi dan partisipasi yang luar biasa. Yang diperlukan hari ini adalah pemerintah provinsi maupun Kota Tanjung Pinang bersama-sama, ketika opini atau kritikan dan saran itu bersama kita jawab. Agar ini tidak, tadi bahasa penelpon kita, tidak liar seperti itu. Nah, tidak ada kepentingan lain, tapi artinya bagaimana cita-cita visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu wujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya untuk masyarakat Kepri ke depan. Mungkin itu. Baik. Bang Hasan, terima kasih sudah hadir di RRI pagi ini. Bang Rodi, terima kasih juga sudah hadir menjelaskan apa yang menjadi program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait penataan ibu kota Tanjung Pinang ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah ikut bergabung bersama kami. Semoga apa yang sudah disampaikan ini menjadi jelas ya, menjadi terang benderang apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Dan saya Aryo Wisnu pamit mewakili rekan-rekan yang bertugas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, Kanal Inspirasi.